Kehancuran Kodak bukanlah sebuah kecelakaan teknis, melainkan sebuah aksi bunuh diri korporasi yang terencana demi melindungi ego para eksekutif dari ancaman inovasi yang mereka ciptakan sendiri. Mereka sebenarnya memegang paten fotografi digital pertama di dunia pada tahun 1975, namun secara sadar mengubur penemuan itu selama 3 dekade agar tidak merusak pasar film analog mereka yang sangat menguntungkan. Bayangkan sebuah perusahaan yang secara fisik memegang kunci masa depan, namun memutuskan untuk membakar kunci tersebut karena takut kehilangan kenyamanan masa lalu. Selamat datang di dalam labirin strategi yang salah kaprah. Kodak, raksasa yang pernah menguasai 90% pasar film di Amerika Serikat, bukan hanya sekadar perusahaan, mereka adalah simbol budaya. Nama, Kodak Moment, begitu mendarah daging hingga menjadi istilah universal untuk sebuah kenangan indah. Namun, di balik dominasi jingga dan kuning yang ikonik itu, tersimpan kalkulasi bisnis yang paling mengerikan dalam sejarah modern. Pada puncaknya di tahun 1990-an, Kodak adalah Google atau Apple di masanya. Mereka memiliki ribuan ilmuwan, laboratorium riset kelas dunia, dan uang tunai yang seolah tidak ada habisnya. Steve Sasson, seorang insinyur jenius di Kodak, berhasil menciptakan kamera digital pertama pada tahun 1975. Ukurannya sebesar pemanggang roti dan resolusinya hanya 0,01 megapiksel. Namun, ketika Sasson mempresentasikan temuan ini kepada para direksi, respon yang dia terima bukanlah tepuk tangan, melainkan tatapan ketakutan. Mereka melihat mesin itu bukan sebagai terobosan, melainkan sebagai ancaman eksistensial bagi lini bisnis film seluloid yang menjadi mesin uang mereka. Disinilah letak jebakan psikologis yang disebut sebagai dilema inovator. Ketika sebuah perusahaan sangat sukses dalam satu model bisnis, mereka akan menderita rabun jauh. Mereka tidak bisa melihat peluang baru karena sibuk melindungi margin keuntungan dari produk lama. Kodak terjebak dalam perangkap cannibalization. Mereka takut jika menjual kamera digital, orang akan berhenti membeli film gulungan, kertas cetak, dan bahan kimia pengembang. Mereka memilih untuk menahan inovasi tersebut, berharap dunia akan terus mencetak foto di kertas selamanya. Strategi ini berjalan baik selama beberapa tahun, sampai akhirnya gelombang disrupsi datang seperti tsunami. Ketika kompetitor seperti Sony dan Canon mulai merilis kamera digital ke publik, Kodak tertinggal jauh di garis start. Mereka mencoba mengejar ketertinggalan dengan membuang miliaran dolar untuk riset, namun mereka sudah kehilangan momentum. Budaya perusahaan yang kaku dan birokratis membuat mereka bergerak secepat siput di tengah dunia yang sudah berlari dengan kecepatan cahaya. Salah satu kesalahan paling fatal adalah ketika Kodak mencoba masuk ke pasar printer rumahan. Mereka berpikir bahwa meskipun orang beralih ke digital, mereka tetap ingin mencetak foto. Mereka membangun bisnis printer yang sangat kompleks, namun mereka membuat kesalahan mendasar. Mereka menjual printer dengan harga murah namun mematok harga tinta dengan harga selangit. Konsumen, yang sudah melek teknologi, langsung merasa dikhianati. Ini adalah langkah putus asa dari perusahaan yang tidak lagi memahami apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Mari kita bedah lebih dalam mengenai budaya korporasi Kodak. Di dalam gedung pusat mereka di Rochester, New York, ada atmosfer ketakutan yang mencekam. Orang-orang di sana lebih mementingkan menjaga posisi politik mereka daripada berinovasi. Seseorang yang berani bicara tentang masa depan digital akan dianggap sebagai pengkhianat perusahaan. Ini adalah bentuk kegilaan kolektif. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan dengan ribuan paten digital yang luar biasa justru menjadi pihak yang paling pertama ditelan oleh digitalisasi? Kegagalan Kodak juga menjadi pengingat bahwa keunggulan kompetitif bukanlah sesuatu yang statis. Dominasi pasar hari ini bisa menjadi beban di masa depan. Kodak terlalu percaya diri bahwa merek mereka adalah pelindung abadi. Mereka berpikir bahwa konsumen akan selalu setia karena Kodak sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka salah besar. Konsumen tidak setia pada perusahaan, konsumen setia pada kenyamanan dan efisiensi. Ketika akhirnya Kodak mengajukan perlindungan kebangkrutan pada tahun 2012, dunia seolah tidak terkejut. Banyak analis bisnis sudah melihat kehancuran ini sejak awal 2000-an. Kodak tidak mati karena kekurangan uang atau kekurangan talenta, mereka mati karena kesombongan yang dibungkus dengan ketakutan untuk berubah. Mereka memegang masa depan di tangan mereka sendiri, tetapi mereka memilih untuk membuangnya ke tempat sampah karena takut akan rasa sakit dari perubahan. Kisah Kodak adalah peringatan bagi setiap CEO di dunia. Jika kamu tidak menghancurkan bisnismu sendiri melalui inovasi, maka orang lain akan melakukannya untukmu dengan jauh lebih kejam. Kehancuran ini bukan terjadi dalam semalam, melainkan sebuah proses pembusukan internal yang panjang dan menyakitkan. Mereka adalah korban dari kesuksesan mereka sendiri yang berubah menjadi racun. Bayangkan jika Kodak saat itu berani memimpin revolusi digital alih-alih melawannya. Mereka bisa saja menjadi Instagram atau penyedia platform penyimpanan cloud sebelum orang lain terpikirkan. Mereka memiliki infrastruktur, mereka memiliki nama, dan mereka memiliki modal. Namun, semua itu menjadi sia-sia karena visi yang tertutup oleh obsesi terhadap keuntungan jangka pendek dari film analog. Ini adalah pelajaran sejarah bisnis yang tak ternilai harganya. Bertahan hidup bukanlah tentang seberapa kuat kamu sekarang, melainkan seberapa fleksibel kamu menghadapi kematian dari model bisnismu sendiri. Sekarang, mari kita ambil napas sejenak dan merenungkan satu hal. Berapa banyak perusahaan raksasa di luar sana saat ini, yang sedang duduk dengan nyaman di singgasana mereka, tanpa sadar sedang menggali kuburan mereka sendiri dengan menolak perubahan radikal? Dunia bergerak lebih cepat dari yang kita bayangkan. Teknologi tidak menunggu siapapun, dan pasar tidak memiliki belas kasihan pada mereka yang terjebak dalam nostalgia. Jika kamu merasa terkejut dengan bagaimana ego korporasi bisa menghancurkan kerajaan bisnis triliunan dolar, kamu wajib menonton video kami tentang rahasia kelam di balik kejatuhan imperium penerbangan Concorde yang memiliki kemiripan strategi bunuh diri yang serupa.